Break. Bisa sih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, perkenalkan kami dari kelompok berapa, Cok? Jangan mirip. Tidak usah. Segini dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Pertama saya sendiri, Muhammad Hudri Ferdiana dengan NIM H071211042 dan teman saya Muhammad Ikram Hidayat dengan NIM H071211030. Oke, jadi di sini kami membuat aplikasi WhatsApp clone. Nah, untuk contoh aplikasinya itu seperti ini. Nah, sini bisa kita lihat ada daftar list kontak yang pernah chat. Lalu jika kita klik dalam contoh yang pertama ini yang paling atas, nah, di sini bisa kita lihat chatnya itu ini. Lalu jika kita klik bagian atas untuk bagian profil, dia akan ke profil. Dia akan menambahkan profil, foto, nama, nomor telepon, status, dan terakhir dilihat. Lalu jika kita klik fotonya, maka dia akan menampilkan layout untuk memperbesar foto dari profilnya tadi. Seperti itu. Nah, selain itu, jika ingin langsung melihat foto profilnya dengan ukuran yang besar, juga bisa langsung dari list chatnya. Kita tinggal klik fotonya. Ini. Oke, baik. Mungkin sekian untuk contoh aplikasinya. Sekarang kita lanjut ke coding. Oke, jadi yang pertama itu kita membuat layout list chat. Nah, untuk layoutnya sendiri seperti ini. Terdiri dari image view yang memuat foto profil, lalu nama, chat di sini chat terakhir, lalu ada time, waktunya. Nah, di sini kita menggunakan card view, widget card view, lalu kita buat relative layout, di mana width, match parent, dan age-nya per content, dan kita buat di padding 6 dp. Lalu kita tambah material card view ini untuk membuat profilnya tersebut menjadi shape-nya lingkaran. Di sini kita set corner radius-nya 50 dp. Lalu di bawahnya itu kita masukkan image view. Nah, dengan ID foto, dengan layout dan height-nya juga harus sama dengan material card view-nya. Lalu kita beri scale type-nya itu center crop agar fotonya nanti itu terpotong sesuai dengan shape yang kita gunakan. Di sini center crop berarti akan menjadi lingkaran. Lalu lanjut ke text view. Di sini untuk namanya text view nama. Di sini kita beri stylenya itu bold untuk teksnya. Lalu lanjut ada text view dengan ID TV chat dengan size N. Jadi dia align-nya ke left. Lalu kita default into chat. Lalu kita tambah text view untuk dengan ID TV time untuk menampilkan waktu chat tersebut. Oke, lanjut. Kita ke data chat. Nah, di sini kita set keseluruhan dari data chat tersebut. Nah, di sini kami menggunakan array list dan list. Nah, kenapa menggunakan array list dan list? Karena di sini kami ingin membedakan antara bubble chat yang berisi keseluruhan chatnya dan juga bagian dari
identitas dari pengirim pesan tersebut. Nah, di sini pertama kita buat list yang diberi nama model bubble dengan variable chats. Lalu di sini kita bikin chat 1 dengan array list. Nah, di sini kita add new model bubble sesuai dengan namanya tadi, nama listnya. Si message-nya itu dengan di sini ada waktu. Lalu di sini kita tambah lagi kamu di mana dan waktunya dan seterusnya. Ini untuk orang pertama. Kenapa di sini ada message dan time? Karena ini diambil dari kelas model bubble di sini. Tapi untuk model bubble-nya sebentar kita akan bahas. Kita kembali ke data chat-nya. Ini untuk orang pertama. Lalu orang kedua dan seterusnya. Nah, untuk list ini seperti yang saya bilang tadi, ini hanya memuat chatnya saja. Untuk foto profil, nomor telepon, dan juga status dan lain-lain itu ada di array list yang kedua. Nah, sini kita buat array list baru yang mengimplementasi first level dari model chat. Lalu kita tambah data chatnya itu dengan model chat. Yang pertama kita input nama, lalu di sini kita ambil list dari bubble chat yang tadi. Di sini dengan contoh kita ambil indeks yang ke 0. Dalam artian yang pertama berarti kita ambil chat 1. Lalu lanjut ke foto, nomor HP, status, dan time. Nah, mungkin untuk datanya seperti ini, jika teman-teman ingin menambahkannya bisa tinggal copy paste. Nah, lanjut ke model chat. Nah, model chatnya di sini kita menggunakan first label. Di sini kita definisikan string nama, lalu list dengan nama model list yang mengimplementasi kelas model bubble, kita beri nama chat, lalu foto, nomor HP, status, dan time. Di sini kita menggunakan string, kecuali untuk model bubble-nya tadi menggunakan list. Selanjutnya kita buatkan setter getter untuk semua variabel yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Dan juga untuk implementasi parts label-nya. Lanjut, kita ke daftar chat. Nah, di sini kita membuat kelas adapter chat yang mengextend recycle view adapter karena item chat tadi itu menggunakan recycle view untuk menampilkan banyak data yang ada pada data chat tadi. Hanya kita menggunakan recycle view. Nah, di sini kita memanggil kembali array list kelas model chat, kita beri nama data chat. Lalu kita mulai metode card view on create view folder dengan layout in Flutter from parent mendapatkan konteks, lalu dia inflate ke layout list chat. Lanjut ke metode on bin view folder. Sini kita gunakan kelas model chat dengan nama chat itu sama dengan data chat dari array list-nya tadi, kita ambil positionnya. Lalu kita gunakan folder.tv nama. Di sini tv nama tadi itu adalah dari layout dari item list chat yang tadi. Di sini kita set text chat get nama. Tv chatnya itu kita set get chatnya itu size -1. Lalu kita get message. Kenapa -1? Karena kita ingin mengambil chat yang paling terakhir untuk ditampilkan di list chat. Sama halnya dengan TV time. Lanjut, di sini ada glide. Nah, untuk glide ini itu kita menggunakan dependensi. Jadi kita import dependensi glide dari GitHub. Anda bisa mencarinya di GitHub. Lalu sebelum itu juga kita harus edit di manifestnya.
Nah, di sini kita menambahkan permission untuk menggunakan akses internet pada perangkat yang akan diinstalkan aplikasinya. Karena yang kita gunakan fotonya itu berasal dari internet. Ya, lanjut. Di sini, nah, jika item view di sini merupakan layout, jika diklik, maka dia akan melakukan intent. Item view-nya itu dia akan mengambil semua konteksnya ke chat item class. Maka dia akan mengirimkannya ke chat class chat item. Lalu dia mengirimkan extra chats. Chats ini merupakan parse label dari data chat. Lalu dia akan memulai activity-nya. Lanjut. Nah, ini untuk folder IV foto. Nah, ini jika kita klik yang ini, image view-nya, seperti yang dijelaskan di awal, maka dia akan melakukan intent. Pertama, dia akan mengambil data foto dari chat, data foto dan nama, lalu dia memulai intent ke picture activity. Lalu dia mengambil ekstra foto dan nama. Lalu dia akan memulai activity. Nah, untuk IV foto tadi sebelumnya kita harus menggunakan view ID. Jadi kita harus mencari image yang mana yang akan kita gunakan pada layout chat. Oke, lanjut. Kita akan ke layout bubble chat. Oke, jadi setelah kita menghandle dari bubble list chatnya tadi, sekarang kita membuat bubble chatnya. Bubble chatnya ini merupakan isi dari chat orang yang ada di list chat yang tadi. Di sini kita menggunakan linear layout dengan gravity-nya n, karena ini WhatsApp round, maka kita sebagai pengirim itu berada di kanan, makanya gravity-nya itu n. Lalu kita buat card view untuk membuat shape-nya itu melengkung. Lalu kita buat kembali linear layout dengan ID-nya itu chat bubble layout yang width-nya match parent dan height-nya content. Terus kita kasih padding 8 dp. Lalu text view. Nah, ini untuk isi pesannya. Lalu text view yang kedua itu untuk menampilkan waktunya. Oke. Sekarang kita akan ke kelas model bubble. Nah, sama seperti model chat yang tadi, sini kita menggunakan parse label dengan string message dan string time. Lalu kita buat implementasi parse label dan juga setter and getter. Lanjut, kita ke adapter bubble. Nah, pada adapter bubble, kembali sama seperti adapter chat, sini kita menggunakan extend recycle view adapter, karena bubble chatnya tadi itu merupakan recycle view pada layout item chat. Nah, di sini kita memanggil release model bubble dengan nama data bubble. Lalu kita buat kembali layout in Flutter dari layout bubble chat. Lalu kita buat bin view holder di mana model bubble sama dengan model bubble sama dengan data bubble get position. Jadi dia mengambil data bubble berdasarkan posisinya. Nah, di sini dia mengisi TV chat, dia set text, mana model bubble, get message. Lalu folder.tvTime, set text, get time. Dia mengambil data chat berupa time. Lanjut, di sini kita deklarasikan text view-nya TV chat dan TV time, lalu
Kita buatkan tim view by ID sesuai dengan ID yang ada di layout bubble chat. Oke, lanjut kita ke activity main. Oke, untuk activity main, di sini kita menggunakan relative layout agar bisa di-scroll. Lalu kita buat linear layout untuk bagian atasnya ini. Kita beri nama ID layout list. Lalu di dalam linear layout itu ada text view untuk nama aplikasinya. Di sini kita beri nama WhatsApp clone dan text size-nya 23 SP. Lalu setelah itu kita tutup linear layout-nya, lalu kita buat lagi untuk tambahan agar aplikasinya lebih mirip dengan WhatsApp. Kita di sini berikan text view chat, status, dan panggilan. Lalu kita tutup linear layout-nya. Lalu kita panggil recycle view. Nah, di sini kita beri ID RV tugas 6 dengan width-nya itu match parent dengan height-nya 663 dp. Terus dapat margin top. Lalu di dalam recycle view, di sini tools-nya itu tools list item. Di sini kita mengambil layout dari list chat. Nah, layout list chat inilah yang akan kita recycle view. Makanya tampilannya akan bersusun banyak. Sesuai seberapa banyak data yang ada dalam kelas data chat. Nah, lanjut. Sini saya juga menambahkan layout lagi untuk view. Di sini seperti bagikan tombol mengirim pesan baru, namun sekedar pemanis. Sama juga dengan ini. Nah, untuk activity main-nya seperti itu layoutnya. Lalu kita ke kelas main activity. Nah, di kelas main activity kita memanggil physical view dengan namanya itu RV-list-chat. Lalu kita panggil juga ArrayList yang mana namanya model chat yang kita inisialisasikan menjadi data. Lalu kita buat void onCreate. Di sini kita definisikan dahulu RV-list-chat itu merupakan ID dari RV tugas 6 pada layout activity main. Lalu kita set fixed size, lalu data dari model chat kita ambil, lalu kita tampilkan. Nah, di sini untuk tampil data. Di sini untuk metodenya tadi yang dipanggil itu isinya RV-list-chat itu kita set layout manajernya itu menjadi linear layout, lalu kita buat adapter chat-nya itu digunakan pada saat kita menggunakan metode tampil data card. Oke, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Ikram. Ikram, saya persilakan. Baik. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu saya mulai dari item chat XML. Jadi yang pertama itu di bagian atas ini ada linear layout, yang dimana jika kita on klik dia bakal open profile. Mana sih? Bentar. Nah, di sini. Di saat kita on klik berarti saat kita tekan dia bakal menjalankan metode intent, yang dimana dia bakal mengirim data dari chat item ke profile activity, yang dimana data yang dikirim itu ada nama, foto, status, nomor HP, dan time atau waktu dengan menggunakan put extra. Terus bakal di start activity untuk memulainya.
Ya Allah, cek. Terus selanjutnya ada image view untuk button back-nya, dan juga ada card view untuk foto profilnya, menggunakan center crop buat memotong gambarnya agar ke tengah. Terus ada text view nama kontak. Terus ada recycle view dari layout bubble chat yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Ini untuk kirim pesannya, text view. Dan ada untuk button kirim pesannya. Ini untuk mengisi pesan dan untuk mengirim pesan. Terus saya kembali ke chat item.java dulu. Jadi awalnya itu kita buat variabel private. Kita panggil untuk image view foto, text view nama, untuk button back, recycle view list bubble, dan variabel model chat. Terus di sini kita menggunakan array list model bubble. Oke, di dalam onCreate itu kita panggil tadi yang sudah kita buat identity-nya, find view by ID. Ini sesuai ID yang ada di item chat XML. Ini find view by ID dan seterusnya. Terus kita intent terima get intent. Ini mengambil intent dari model chat tadi yang dijelaskan teman saya. Dia get parseable extra, mengambil data dari model chat. Terus di glide width ini untuk menampilkan IV foto, gambar yang tadi, foto profilnya. Oke, button back untuk kembali finish, berarti dia bakal stop di situ metodenya. Terus airfillers bubble has fixed size. Ini untuk recycle view-nya itu ukurannya tidak berubah-ubah, bakal tetap segitu, tapi bisa di scroll. Terus dia menjalankan di sini metode tampil data card, yang dimana itu tampil data card itu recycle view list bubble. Pakai adapter bubble yang dari apa namanya? Ya, kelas adapter bubble-nya. Colkan chat ini pemanggilan baru untuk di set adapternya di sini. Oke, selanjutnya itu activity profile-nya. Nah, ya di activity profile itu ada layout profile yang dimana ini di luar dari foto profilnya. Backgroundnya dark. Terus image view. Image view button back di sini berarti tombolnya, tombol kembalinya. Terus untuk card view-nya ini profile picture-nya. Di mana saat kita ngekliknya dia bakal menjalankan metode open photo. Oke, selanjutnya ada name profile. Ini untuk nomor teleponnya. Ini untuk status. Oke. Untuk waktunya, waktu terakhir online-nya. Terus saya ke profile activity.java, sama kita buat dulu variabel untuk memanggil ID yang ada di profile XML. Variable ID. Terus kita get intent, get string extra di sini buat mengambil data yang kita get intent tadi di chat item. Kita terima di profile activity dengan cara get string extra. Terus dia menjalankan, ya, dia terima juga data dari model chat yang tadi, parcel labelnya. Jadi dia bisa terima gambar, nama, dan seterusnya. Terus ini untuk set text-nya nama, dia bakal mengubah text view nama, text view nomor, status sesuai dengan data yang dia terima tadi. Gitu. Jadi ini bakal sesuai sama yang di chat.
Glide with ini untuk menampilkan gambar, button back untuk tombol kembali, finish seperti stop program anunya situ, stop code-nya. Terus dia bakal di saat diklik fotonya dia bakal intend to pick. Oh, oke, dia bakal langsung buka gambarnya. Put extra berarti dia bakal ngirim data ke picture activity. Start to pick berarti dia menjalankan to pick, intend to pick. Terus terakhir itu activity picture. Nah, dia bakal menampilkan tadi yang di sini. Ini dia intend to pick-nya. Oke, kita langsung ke activity-nya saja. Oke, sama dia panggil private variable. Ini kayaknya tidak dipakai. Oh iya, nggak kepakai. Oke, skip saja ini ya, tidak terpakai. Ini dia panggil variabel baru buat memanggil ID yang ada di profile picture activity XML. Terus dia get string extra tadi yang kita kirim dari profile activity ini, kita ambil dan ya Allah, maaf, pencet, sorry. Oh iya. Nah, dia ambil tadi data dari profile activity ini, get string extra, foto dan nama. Oke, dia set text nama yang di atas ini. Dia bakal set text sesuai nama data yang dia ambil. Glide-nya itu untuk load fotonya yang tadi diimplementasi di Gradle. Terus ya ini button back untuk kembali. Oke. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Putri, teman kelompok saya. Monggo. Oke, jadi mungkin sekian dari codingannya. Sekedar untuk mengingatkan kembali. Jadi untuk hasil dari aplikasinya itu adalah seperti ini. Di atas itu ada subclone itu sebagai title-nya namanya. Lalu ada di sini linear layout itu yang berisi chat, status, dan panggilan, yang mana itu hanya tampilan saja. Lalu di sini ada recycle view yang berisi list chat, nama kontaknya. Lalu di sini ada hiasan kembali button kirim pesan. Nah, di sini jika kita klik fotonya, maka dia akan ke activity picture tadi. Dia akan menampilkan nama dan juga foto. Fotonya sendiri tadi itu diimport menggunakan Glide dari internet, menggunakan dependensi Glide dari GitHub. Lalu jika kita klik recycle view di sini, apabila kita klik guna, di sini yang pertama, maka dia akan tampil di sini list chat-nya yang berasal dari data chat yang mengimplementasi model chat dan juga adapter chat. Di sini untuk chatnya bisa random, tergantung kalian ingin mengisi dari data chatnya seperti apa dan sebanyak apa. Lalu jika kita klik bagian atas ini untuk bagian profilnya, maka dia akan ke activity profile. Di sini dia akan menampilkan foto, nama orangnya, lalu nomornya. Di sini ada status dan juga jam terakhir aktif. Nah, sama seperti tadi, jika di list kontaknya tadi atau listnya, jika kita klik fotonya, maka dia akan ke activity picture. Nah, kenapa kita menggunakan dua array list, yang satu list dan satunya array list? Karena jika menggabungkannya ke hanya satu, menggunakan array list saja atau list saja, maka tampilan untuk isi chat masing-masing kontak itu kemungkinan besar akan sama. Makanya kita menggunakan dua array list. Jadi mungkin cukup sekian dari pemaparan tentang aplikasi WhatsApp Clone yang kelompok kami buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.